Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ara, saya Okta, dan saya Eva. Selamat menyaksikan. Yeay! Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Iya, selamat siang Bu Okta dan Bu Eva. Selamat siang. Iya, apa kabarnya hari ini nih? Baik, Ibu. Iya, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Namun Bu Eva, saya akan berbincang dulu dengan Bu Okta ya. Baik, Bu. Baik. Bu Okta, sudah siap ya? Kita akan melakukan coaching ya Bu Okta? Baik, Ibu, saya siap. Iya. Nah, Bu Okta, sebagaimana yang kita sudah sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu Okta ya. Nah, di sini saya akan melihat, kemudian saya juga akan mengamati dan juga akan menilai praktik yang akan Bu Okta lakukan itu dengan coachingnya Bu Okta ya. Bu Eva ya coachingnya nih. Benar Iya. sekali, Bu. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai observer dengan praktik coaching menggunakan alur cerita ya Bu ya. Di mana nanti akan ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Bu Okta ya. Baik. Nah, namun sebelum kita melakukan observasi Bu Okta, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa nih yang nantinya akan Bu Okta lakukan? Baik, Ibu. Jadi nanti kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh. Terus juga saya akan mendengarkan secara aktif ya Bu. Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya nantinya, Ibu. Baik Bu Okta. Iya. Nah berarti yang saya tangkap hari ini Bu Okta akan melakukan mengembangkan kompetensi itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga melakukan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Iya, benar sekali, Bu. Iya. Semoga maksimal ya Bu ya nanti Iya. ya. Nah kemudian pertanyaan kedua Bu. Nah, kompetensi mana yang nantinya yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Ibu lakukan terhadap coach Ibu? Baik, Ibu, yang jelas nanti itu kompetensi yang spesifiknya yang saya akan lakukan yaitu mendengarkan secara aktif, Ibu. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Ibu. Itu yang lebih spesifiknya sih, Ibu. Berarti di sini ada dua kompetensi ya, Iya. Bu Okta ya, yang dikembangkan yang tentunya lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Baik. Nah selanjutnya izinkan saya menanyakan pertanyaan yang ketiga Bu ya. Iya, boleh. Nah pertanyaan saya selanjutnya adalah apa nih indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching pada hari ini Bu Okta? Untuk indikatornya yang saya inginkan itu Ibu di dalam coaching saya kali ini yaitu saya sebagai coach ya Ibu. Coach saya itu mendapatkan solusi Ibu
dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaluinya. Lalu langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya, Bu, yaitu itu merupakan suatu indikator saya, Ibu, dalam coaching hari ini. Baik, jadi yang saya tangkap di sini adalah pencapaian indikatornya itu supaya Kuci nanti bisa menemukan sendiri gitu ya Bu ya, Benar. menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang Kuci hadapi. Iya, Begitu ya Bu Okta iya. ya? Nah baik. Baik Bu Okta, mungkin hanya 3 pertanyaan ya yang saya ajukan ya. Semoga coaching hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Baik, Ibu. Ya, proses coaching ini saya harapkan nantinya bisa memberikan manfaat untuk Bu Okta dan Bu Eva dan Iya. memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam percakapan antara coach dan coachnya ya. Iya, baik, Ibu. Nah, mungkin Bu Okta dan Bu Eva sudah bisa kita mulai proses coachingnya hari ini? Baik, Ibu. Bisa. Iya, baik. Di sini saya sebagai observer akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu Okta dan Bu Eva ya. Nah, untuk proses coachingnya bisa kita mulai ya, Bu Okta. Saya persilahkan Bu Okta dan Bu Eva. Iya, baik, Ibu. Halo Bu Eva, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Okta. Bagaimana nih Bu Eva kabarnya hari ini? Halo, sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu Okta? Wah, saya juga baik Ibu, saya sehat. Oh iya Bu Eva, kemarin itu katanya Ibu ingin sharing ya dengan saya Bu. Iya Ibu, benar sekali. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Okta. Baiklah Ibu, apa nih kira-kira yang ingin Ibu bicarakan pada pagi hari ini? Begini Bu, saya ingin ngobrol tentang pekerjaan saya Bu. Kebetulan saya adalah guru di kelas 6. Nah, murid saya ini mengalami permasalahan dalam hal konsentrasi atau fokus Ibu. Jadi mereka itu bermasalah dengan bagaimana cara fokus dan konsentrasi sehingga nilai yang mereka dapatkan itu sebagian besar nilainya itu di bawah rata-rata, seperti itu Ibu. Baiklah Bu Eva, jadi pada pagi ini kita mau ngobrolin tentang murid-muridnya Bu Eva ya yang kurang fokus saat proses pembelajaran yang berlangsung sehingga nilai anak-anaknya juga menjadi di bawah rata-rata ya Bu Eva ya. Iya, benar sekali Bu. Baiklah Bu Eva, lalu apa nih yang ingin Ibu dapatkan pada percakapan kita kali ini? Begini Bu, saya ingin membantu melakukan sesuatu agar anak-anak saya nanti bisa fokus dan berkonsentrasi selama proses pembelajaran di kelas, sehingga nantinya nilai mereka itu akan di atas rata-rata lah Bu, seperti itu Ibu. Baiklah Bu Eva, berarti Bu Eva ingin membantu anak-anak agar bisa lebih fokus atau konsentrasi ya Bu ya, sehingga nanti nilai yang mereka peroleh pun menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Benar sekali. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu, anak-anak sudah bisa dikatakan fokus atau konsentrasi itu yang seperti apa Bu? Mungkin saat perhatian mereka itu sepenuhnya sudah berada di dalam kelas mungkin Bu ya. Misalnya terjadi interaksi yang baik antara guru dengan murid atau sesama murid, saat guru bertanya itu jawaban murid pun nyambung seperti itu Bu ya. Jadi jawaban yang diberikan anak itu sesuai lah dengan pertanyaan yang gurunya berikan, seperti itu Ibu. Baik Bu, berarti saat guru bertanya, murid itu langsung memberikan respon ya Bu ya, Iya. jawaban yang sesuai dengan konteks pembelajaran saat itu. Nah, kalau murid yang sudah mampu seperti apa yang Ibu gambarkan tadi Bu, itu berada di level 10 ya Bu ya. Kalau murid-muridnya Bu Eva saat ini, Ibu kira-kira itu ibaratkan dia ada di level berapa Bu? Mungkin masih di level 6 kali Bu ya. Karena jika dilihat dari nilai yang mereka peroleh, kurang lebih setengahnya itu mereka masih mendapatkan nilai di bawah rata-rata Ibu. Baik Ibu, sekarang menurut Ibu, murid-murid Ibu masih ada di level 6 ya? Ya. Nah, Ibu ingin melihat murid-murid Bu Eva ini paling tidak ada di level berapa nih Bu? Dari segi fokusnya ya Bu ya?
Mungkin paling tidak itu mereka sudah di level 9 lah Bu ya. Karena fokus dalam mengikuti pembelajaran itu kan sangat penting, sangat berpengaruh sekali terhadap hasilnya. Jadi pekerjaan itu anak-anak mendapatkan nilai yang di atas rata-rata. Nah, lalu Ibu, apa yang Bu Eva bisa lakukan untuk membantu mereka agar mereka bisa berada di level 9 Ibu? Nah, itulah Bu, sekarang yang sedang saya pikirkan. Bagaimana ya kira-kira saya membantu anak-anak saya untuk bisa berfokus atau konsentrasi saat pembelajaran. Nah, Bu Eva. Nah, sekarang jika dari pengamatan Ibu ini Bu ya, anak-anak itu bisa terlihat senang atau dia relax, itu belajarnya itu seperti apa? Mungkin mereka merasa relax itu jika saya menggunakan bantuan media kali Bu ya saat menjelaskan materi, mungkin berupa media audio visual dan juga menyelipkan ice breaking mungkin Bu ya saat proses belajar mengajar. Itu Ibu. Nah, lalu bagaimana menurut Bu Eva? Dapatkah Ibu melakukan dua hal yang Ibu sebutkan tadi, yaitu yang pertama itu memberikan materi menggunakan media audiovisual ya Bu ya, dan juga menyelipkan permainan dalam proses pembelajaran? Ya Bu, tetapi sepertinya juga saya mungkin bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu ya Bu ya, mereka itu sebenarnya belajar seperti apa? Seharusnya ice breaking dan menggunakan video pembelajaran bisa saya lakukan pada proses belajar mengajar yang akan saya lakukan di kelas. Itu. Baiklah Ibu. Nah, lalu Ibu yang mana nih dari alternatif yang Ibu sebutkan tadi yang paling mungkin untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin melakukan ice breaking dan bertanya mungkin kepada mereka tentang kegiatan belajar seperti apa sih yang mereka senangi, yang mereka sukai, karena dapat dilakukan dalam setiap pembelajaran. Nah, sedangkan kalau menggunakan media audiovisual dan sebagainya kan harus menyesuaikan dulu dengan materi apa, terus membuatnya juga harus membutuhkan waktu seperti itu. Iya, baiklah Ibu. Nah, lalu kapan tuh kira-kira Ibu bisa melakukannya Bu? Kalau secepatnya aku harusnya mulai besok nanti saya lakukan ya. Iya, memang Ibu ya lebih cepat itu akan lebih baik ya Ibu ya. Nah, baiklah Ibu, kita sudah di ujung sesi nih Bu Eva ya. Nah, lalu apa yang Ibu dapatkan dari diskusi atau cerita kita hari ini Bu? Wah, saya mendapatkan banyak hal Ibu. Saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan agar anak-anak saya bisa fokus dan berkonsentrasi saat belajar. Sehingga nantinya nilai mereka yang semulanya di bawah rata-rata akan bisa menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian saya juga bisa bertanya kepada mereka dalam kegiatan pembelajarannya seperti apa sih mereka inginkan, serta saya juga akan berusaha menyelipkan ice breaking atau permainan dalam setiap proses belajar mengajar saya di kelas nanti. Wah, Eva keren sekali ya Ibu ya idenya Ibu. Kalau begitu Ibu, kita bisa bertemu minggu depan ya Ibu ya. Saya ingin dengar kembali nih cerita dari Bu Eva yang sudah bertanya kepada anak-anaknya dan juga menyelipkan ice breaking ya Bu ya di dalam pembelajaran. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu respon dari anak-anak dan perubahan yang terjadi di kelasnya Ibu. Baik Bu, siap. Iya, terima kasih banyak ya Bu Eva. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali Bu sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, baik Bu Eva, Bu Okta, terima kasih ya percakapannya hari ini. Saya perhatikan aktif sekali. Nah, izin saya ingin bertanya kembali kepada Bu Okta. Ya, kira-kira indikator apa saja nih yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan oleh Bu Okta pada coaching hari ini? Ya, jadi di sini Ibu indikator yang sudah tercapai saya lihat ya Ibu dari coachingnya sendiri itu sudah mampu dia menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Nah iya Bu, berdasarkan yang saya amati tadi selama proses coaching yang sudah berjalan ya, tadi saya perhatikan sangat baik sekali di mana alur ceritanya itu sudah muncul yaitu dari tujuan, kemudian dari identifikasi,
kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya, kemudian pertanyaannya juga saya perhatikan sudah berbobot ya Bu ya, dan juga pertanyaannya tidak membebankan kucing serta sudah mengalir seperti percakapan sehari-hari. Baik Ibu, terima kasih. Nah, Bu Okta, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan kepada Bu Eva? Baik Bu, jadi berdasarkan coaching yang telah saya lakukan tadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu ada kehadiran penuh Bu, lalu juga mendengarkan aktif dan juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik, terima kasih ya Bu Okta ya. Jadi menurut saya pencapaian untuk hari ini itu sudah bagus sekali untuk praktek coachingnya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Okta, Bu Eva, terima kasih ya untuk hari ini. Di akhir kata saya ucapkan karangan nanti. Om Santi.